Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Jami Medan Satria Harapan Indah Bekasi Jawa Barat. Nah, masih bersama jamaah-jamaah yang luar biasa ini dan kita masih persilakan di sesi tanya jawab. Kami persilakan Pak Supono. Pak Supono, silakan Pak Supono berkaitan dengan tema kita ini perang menguji persatuan umat. Silakan Pak Supono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, saya perkenalkan diri nama Supono, kebetulan Ketua Pembangunan Masjid Jami Medan Satria. Alhamdulillah. Kebetulan kita namakan Masjid Jami Medan Satria adalah tempat pertempuran antara Kiai Nur Ali dengan Belanda. Disinilah tempat pertempuran. Baik. Pas sekali. Cuman Ya. pertanyaan saya Ustadz, Ya. kalau kiai kita nggak hobi perang, bangsa Arab ini kenapa kok hobi perang ini? Perang bertahun-tahun nggak ada selesai-selesainya. Pertanyaan saya Ustadz ya, kenapa bangsa Arab itu tidak bisa bersatu? Kalau bersatu mungkin mudah sekali untuk mengalahkan Yahudi, Israel. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ini pertanyaan menarik yang pas banget dijawab oleh Ustaz Fahmi Salim. Silakan Ustaz. Kenapa bangsa Arab nggak bersatu ini Ustaz? Pak Supono luar biasa. Jadi begini, kenapa Arab suka perang? Ya sebenarnya itu bukan karena faktor Arabnya. Kalau kita lihat sejarah konflik antara Palestina dengan Israel itu, dulu yang memimpin perlawanan terhadap Zionis Israel itu adalah bangsa Arab. Sejak tahun 48 perang Arab Israel, nggak ada perang Iran Israel. Tahun 56 perang Arab Israel lagi, nggak ada perang Iran Israel karena Irannya dulu diblok Israel sama Amerika. Ya, perang tahun 67 perang Arab Israel, kalah terus Arabnya. Ya, perang tahun 73 Mesir dengan Suriah bergabung melawan Israel. Ya, kalah juga walaupun sebagian Mesir berhasil mengembalikan dataran tinggi Sinai, ya menyerang pangkalan militer yang ada di Sinai, pangkalan militer Israel. Kemudian dari situlah kemudian mengarah kepada perjanjian damai yang namanya Camp David tahun 79 antara Mesir dengan Israel. Jadi Mesir dengan Israel ini Mesir itu negara pertama yang melakukan normalisasi politik dengan siapa? Israel. Kenapa? Karena pengalaman tempur perang 4 kali kalah terus. Tahun 79 juga Iran berubah rezimnya dari rezim Shah Pahlavi kepada rezim Mullah, ya dipimpin oleh ulama Syiah. Maka dia berbalik ketika Arab mulai normalisasi dengan Israel, di sini muncullah Iran yang anti normalisasi Israel dan melakukan perlawanan. Tapi diingat, fokus kita bukan masalah perang ini Arab atau Iran, Persia dengan Israel. Bukan, ini masalah kiblat pertama umat Islam. Fokusnya di situ. Ini adalah penjajahan atas Baitul Maqdis, negeri para nabi. Kita tidak fanatisme kesukuan. Karena yang namanya Arab, Persia, Nusantara, Jawa, Kalimantan, ya, Papua, kemudian Afrika, Asia, Cina, semua itu dia adalah keluarga besar kita umat Islam karena Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ya. Persia itu berabad-abad ketika masuk Islam, berbondong-bondong setelah kehancuran keruntuhan imperium Sasanid sebelum Safawi Iran ya, Syiah itu. Ini mereka itu masuk Islam, dikalahkan oleh kaum muslimin dalam perang Al-Qadisiyah. Ya. Dan setelah itu sumbangsih negeri Persia melahirkan ulama-ulama yang hebat. Hampir seluruh, mayoritas kalau tidak ingin mengatakan hampir seluruhnya, ulama-ulama penulis kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, itu kutubus sittah. Ya. Ada berapa? 6. Itu semuanya dari mana? Persia. Bukan bangsa Arab. Kalau kutubut tis'ah, itu ada Arabnya.
Ada Imam Ahmad bin Hambal, ya kan? Ada Imam Malik, Muwatta, itu Arab sukunya. Tapi yang kutubus sittah, yang kita pegang ahlu sunnah wal jamaah, ya, Bukhari, Muslim, apalagi Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, semuanya mereka dari Persia. Jadi bukan masalah kita ini anti Persia, bukan kita anti Iran. Iran itu juga dulunya adalah negeri mayoritas ahlu sunnah wal jamaah sampai abad ke-13. Ya, abad 13 apa? Masehi. Nah, mulai abad 14 udah berubah. Jadi apa? Nah, ada pemaksaan situ masalah penyebaran ajaran Syiah. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi kesimpulannya adalah bukan kita mempermasalahkan ini suku ini enggak. Siapapun, apapun suku bangsanya, selama dia membela, menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam, ya, dia adalah bagian dari keluarga besar kita. Ya, begitu, itu prinsip yang pertama. Yang kedua, memang penting Bapak Supono tadi tekankan, persatuan. Bangsa Arab ini sayangnya setelah normalisasi dengan Israel itu justru banyak konflik. Banyak peperangan di antara sesama mereka, enggak akur. Ya, sesama mereka. Nah, ini juga menjadi PR bersama, tapi kebanyakan ketidakakuran, konflik di antara sesama itu muncul karena apa? Karena provokasi dari luar. Provokasi dari Israel, jangan lupa dalam perang sipil di Lebanon, ada tahun 80-an, ya 82. Ya, kemudian perang sektarian itu juga ada peran Israel dan Amerika untuk menghembuskan isu-isu sektarian setelah Saddam Hussein ditumbangkan, setelah peristiwa 9/11 tahun 2001. Nah, ini yang harus kita waspadai, antisipasi, jangan sampai perpecahan, perselisihan di antara umat Islam, di antara negara-negara Arab, di negara-negara Muslim itu menjadi faktor kemunduran kita. Yang saya ingin tekankan begini, sekarang yang penting adalah bagaimana kita ini jangan ikut narasi kamu dukung Amerika atau dukung Iran. Jangan begitu narasinya. Sebab Al-Quran Allah menurunkan firman wahyu ya tentang kekalahan Romawi dan Persia di surat Ar-Rum. Islam tidak memihak Persia, tidak memihak Romawi. Maka yang dijelaskan di situ apa? Yauma idzin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru may yasha. Hari ketika Romawi menang atas Persia, ya itu kan terjadi dalam Asbabun Nuzul, ada dilihat, bisa dilihat dalam kitab-kitab tafsir. Romawi mengalahkan Persia setelah dia dikalahkan oleh Persia sebelumnya. Itu orang-orang Muslim, orang-orang beriman gembira dengan pertolongan Allah. Apa maknanya ini? Gembira dengan pertolongan Allah apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip bahwa pertolongan Allah itu terjadi ketika Romawi berhasil mengalahkan Persia. Di hari yang sama Allah menangkan umat Islam dalam pertempuran Badar. Takbir. Allah. Jadi kita punya proyeksi sendiri. Nggak usah ikut timur, nggak usah ikut barat. Kita Allah turunkan agama Islam ini, wahyukan pada Nabi, itu untuk mengubah peta politik dunia. Jangan kita membebek kepada salah satu kutub. Ini yang dipesankan oleh Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim atas jawabannya. Namun yang terpenting adalah satu bentuk kesyukuran bagi kita semua, khususnya umat muslim di Indonesia. Sampai saat ini masih terjadi persatuan dan juga perdamaian, dan nauzubillah sampai terjadi konflik dan juga peperangan yang terjadi di sejumlah negara Arab ya. Pak Supono, terima kasih atas pertanyaannya. Kami persilakan kembali atas nama Davina. Nana Davina, silakan Davina boleh berdiri dan nanti akan dijawab Abi Amir Faisal. Silakan Davina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina dari Bekasi. Izin bertanya Ustadz, seringkali isu perang memunculkan rasa marah dan frustasi di kalangan umat. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menyalurkan emosi tersebut secara konstruktif demi persatuan dan kekuatan umat, bukan justru berakhir pada permusuhan sesama muslim? Terima kasih Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyalurkan emosi secara konstruktif ketika melihat konflik yang terjadi saat ini ya. Fadal, Insyaallah. Abi Amir. Ya. Seringkali rasa marah ini membuat segala sesuatu berantakan. Sampai-sampai suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesannya, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jadi dalam hidup kita tidak mungkin bisa menghindari konflik. Selalu ada masalah. Tapi kalau kita menyelesaikannya dengan hati dingin, dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang terbuka, kita akan bahagia. Kebalikannya, kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi dan sedikit-sedikit kita marah dan kita melakukan dengan cara konfrontatif, menyerang dan sebagainya, maka timbullah permasalahan semakin besar. Jadi mulai hidup ini dengan cara tenang. Pesan Rasulullah SAW selalu mengajak kita untuk memilih damai daripada konflik. Coba baca sama-sama zikir kita sesudah sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Perhatikan berapa kali kata salam diulang. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Bahkan surga itu darussalam. Agama kita Islam. Jadi kita itu diajarkan setiap saat memilih damai. Supaya kita tidak mudah terpancing emosi. Karena setiap marah itu pintu setan masuk. Jadi suatu hari ada cerita ini. Sebuah riwayat menyebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Nabi Musa ketemu iblis. Nah, di situ iblis membongkar sedikit rahasianya. Wahai Musa, aku kasih tahu kamu rahasia. Bagaimana aku merusak manusia. Kata Nabi Musa, silahkan coba iblis. Apa? Kata iblis, di antara yang dia sebutkan, ketika seseorang marah, maka aku menyusup masuk ke lubang hidungnya dan aku menyebar ke seluruh darahnya sampai dia menjadi merah mukanya. Lalu kemudian dia tergerakkan, matanya melotot. Setelah itu lidahnya berkata-kata kasar. Lalu kemudian aku menyebar di tangannya sehingga tangannya memukul dan aku masuk ke kakinya dan kakinya menendang. Itulah bahaya marah. Pak, kalau ibu-ibu ngomel itu enggak marah. Itu sayang. Jangan salah paham. Dan kemudian nanti tuh kata Ustadz katanya jangan marah. Loh, kalau ibu-ibu ngomel itu tugasnya. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua ibu-ibu di rumah ngomel. Jangan dikira nih ustadz, ini para ustadz aman-aman saja. Di sini saja nih ustadz aman. Sampai di rumah, ya nikmati omelan istri. Karena itu tanda-tanda sayang. Gimana Ustadz? Dijajah Ustadz. Jadi dijajah. Jadi yang bahaya Pak, kalau istri sudah tidak ngomel, itu bahaya. Ya. Ini ada apa? Justru kalau ngomel itu damai Pak, aman. Halo. Siap berlatih menikmati omelan istri? Siap, ya. Nanti di depan cermin Bapak berdiri senyum-senyum. Geleng-geleng kepala, kemudian nunduk. Istri tanya, lagi ngapain Pak?
lagi berlatih menikmati omelan kamu. Gitu. Baik. Itulah kedamaian dalam rumah tangga. Karena ini semua kita para guru setiap membaca riwayat rumah Nabi, istri Nabi ngomel juga. Sampai istri Nabi bu ngomel. Insya Allah itu tanda bahwa ibu sayang. Gitu. Masya Allah. Itulah makna kedamaian. Oleh karena itu jangan diartikan kalau ibu ngomel itu emosi. Enggak. Bapak jangan balas langsung dengan marah-marah, ngamuk. Nah, kalau bapak sudah bahaya itu. Kalau sudah bapak marah itu bahaya. Kenapa? Karena sudah sampai ke tingkat nanti bisa berkata-kata kasar dan sebagainya. Makanya bapak harus hati-hati. Di lidah bapak ada kata-kata veto yang berbahaya. Yaitu cerai. Jangan sampai muncul kata cerai itu. Karena ketika bapak yang mengucapkan, itu langsung otomatis terjadi. Tapi kalau ibu mengucapkan cerai 1000 kali, nggak jadi cerai Pak. Nah itulah makna omelan istri bahwa itu bukan emosi. Baik. Sepakat Bu? Masya Allah. Masya Allah. Jadi aman ini Ustadz ya? Aman. Pulang aman nih Abi ya? Baik, Masya Allah, terima kasih Abi Amir Faisal dan juga Ustadz Fahmi Salim atas jawabannya. Nah pemirsa di segmen berikut ada segmen ulama menjawab. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami yaitu @damai_indonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi Instagram kami di @damai_indonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.